pagi, apa kabar kalian di sana? Ibu tetap berharap kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa menerima materi yang diberikan oleh guru setiap harinya dari Senin sampai dengan Sabtu. Baiklah, pada pagi hari ini kita masih di materi reservasi dan penghitungan tarif penerbangan udara. Ya, seperti minggu kemarin saya sudah kasih materinya melalui WA Group. Nah, saya kan sudah sampaikan bahwa akan saya jelaskan di minggu depan, yaitu pada pagi hari ini. Ya, jadi kenapa pentingnya kita mempelajari penerbangan udara ini? Karena zaman sekarang dan zaman nanti yang akan datang ya, orang-orang lebih memilih bepergian menggunakan pesawat udara. Kenapa? Lebih efisien dalam waktu dan lebih ekonomis, juga jaraknya menjadi lebih dekat. Nah, itu ya, dan bisa dijangkau di titik manapun gitu, baik penerbangan domestik maupun internasional. Nah, di semester ini kita akan mempelajari penerbangan domestik terlebih dahulu ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi penerbangan ya. Yang pertama adalah ICAO. Apa itu ICAO? ICAO adalah International Civil Aviation Organization, adalah organisasi berskala internasional yang menangani perjalanan menggunakan pesawat udara, aviation ya. Nah, ICAO ini ada di bawah naungan organisasi dunia yaitu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, untuk sejarah berdirinya ICAO itu sudah kalian bisa baca ya di materi yang sudah saya kasih minggu kemarin. Nah, jadi pada umumnya ya, ICAO itu fungsinya adalah mengurus bermacam-macam teknik operasional penerbangan ya, seperti lalu lintas udara atau air traffic ya. Jadi bukan lalu lintas darat aja yang ada, tapi lalu lintas udara juga ada. Karena kalau tidak ada lalu lintasnya, maka pesawat yang ada di udara lalu itu bisa tabrakan kapan saja. Begitu juga kalau kita pun di darat tidak ada lampu merahnya ya, maka kendaraan akan lalu lalang, sepeda motor ya kan, akan terjadi kecelakaan kapanpun gitu ya. Nah, kemudian mereka mengurus operasional apa saja? Frekuensi radio. Nah, kenapa frekuensi radio? Ya, jadi komunikasi yang dilakukan pilot di penerbangan itu melalui frekuensi radio. Ya, melalui frekuensi, tidak bisa melalui mobile phone atau handphone. Karena apa? Ya, karena tidak memungkinkan ya, mereka ada di udara ya. Sementara yang memperhatikan air traffic-nya itu adanya di bandara setempat. Nah, kemudian ada markings pada landasan pacu. Markings pada landasan pacu ini maksudnya adalah memberikan tanda-tanda di landasan pacu yang ada di bandara. Nah, jadi bukan hanya di darat saja kan, parkir juga ada tanda-tandanya ya, ada batasnya ya kan, batas-batas mobil itu ada marking-markingnya, tidak boleh parkir di sini ada. Nah, di bandara juga seperti itu. Jadi sama saja ya. Kemudian ada alat bantu navigasi. Alat bantu navigasi ini seperti yang Norma kemarin pernah tanya ke saya ya, Norma, Bu, apa alat bantu navigasi gitu ya. Alat bantu navigasi adalah alat bantu penunjuk arah ya, penunjuk arah. Ini dikoordinir oleh ATC, Air Traffic Center, itu adanya di bandara, sebuah tower ya di bandara. Mereka lah yang mengelola lalu lintas udara ya, berkomunikasi dengan pilot yang ada di pesawat ketika sudah terbang, baik sebelum terbang ya. Nah, itulah alat bantu navigasinya. Kemudian syarat-syarat kelayakan pesawat udara. Nah, pesawat udara ini juga punya kelayakan terbang ya. Ada tahun pembuatan pesawat maksimal dan minimal yang sudah ditentukan oleh ICAO ini, dan maskapai penerbangan tidak boleh melanggar peraturan itu ya, tidak boleh melanggar peraturan itu. Sama seperti jika ICAO ini mengeluarkan peraturan bahwa pesawat udara baik Boeing jenisnya, Airbus jenisnya, Fokker jenisnya, jika pembuatan pabrikannya di bawah tahun 1990 tidak diizinkan lagi untuk terbang. Nah, jika ICAO mengeluarkan peraturan seperti itu, maka seluruh maskapai yang mempunyai pesawat di bawah tahun 1990 harus
diasingkan, ya, tidak boleh lagi memiliki izin terbang. Kemudian selanjutnya adalah keselamatan penerbangan atau flight safety. Keselamatan penerbangan juga sudah diatur oleh ICAO, ya. Kemudian ada standar keterampilan pilot atau air crew, ya. Air crew ini bisa pilot, co-pilot, begitu juga flight attendant-nya, ya. Flight attendant ini adalah pramugari yang membantu selama dalam penerbangan, yaitu sebutannya flight attendant atau FA nanti istilahnya, ya anak-anak. Nah, standar keterampilannya itu juga sudah ada ditentukan oleh ICAO dalam buku, ya, dalam buku. Dan itu harus dilakukan bagi mereka yang ingin melamar menjadi pilot, sekolah pilot atau sekolah pramugari. Selain itu ada teknisi pesawat udara. Teknisi pesawat udara mekanik, ya. Nah, mekaniknya itu juga standar mekaniknya, alat-alat yang digunakan mekaniknya itu diatur semua oleh ICAO. Landasan pacu atau runway itu landasan pesawat untuk take off dan landing, itu di bandara, ya. Kemudian landasan terbang, ya, itu di airport. Kemudian ATC seperti yang saya bilang tadi, Air Traffic Center, itu tower, ya, yang isinya adalah staff, ya, yang mengkoordinasikan lalu lintas pesawat. Jadi semua alat-alat navigasi ada di situ. Dan yang terakhir, mereka memfasilitasi lintas batas prosedur penerbangan sipil internasional dan mengadakan inspeksi penerbangan untuk mencegah pelanggaran hukum. Ini maksudnya adalah ICAO sudah menentukan batas-batas penerbangan yang boleh dilalui oleh satu maskapai penerbangan, ya. Jadi kalau satu maskapai penerbangan, mereka tujuannya, contoh, saya ambil contoh dari Jakarta menuju Singapura. Contoh, ya anak-anak, Jakarta menuju Singapura. ICAO sudah menentukan batas mana yang boleh dilewati oleh pesawat itu terbang dari Jakarta menuju Singapura, ya. Ada batas-batasnya, tidak boleh melalui negara ini kah, tidak boleh melalui negara yang lain kah. Karena ada beberapa penerbangan yang dari Jakarta Singapura mereka transit dulu Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, dan ada yang langsung Jakarta Singapura, dan semua itu semua peraturan itu sudah ditetapkan oleh ICAO. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai ini IATA, ya. Nah, IATA ini yang paling sering nanti didengar. IATA adalah International Air Traffic Association, ya. Ini tugasnya hampir sama, ini fungsinya hampir sama dengan ICAO. Ini juga adalah sebuah organisasi internasional untuk penerbangan udara. Nah, tapi tugas-tugas utamanya mereka berbeda, ya. Nah, ini dia. Tugas utama IATA ini, dia membidangi aktivitas operasional penerbangan, ya, menyelesaikan permasalahan penerbangan dari sisi bisnis komersial. Sisi bisnis komersial ini maksudnya adalah penerbangan yang bersifat komersil, berarti yang memang tiketnya diperjualbelikan untuk umum atau pesawatnya disewakan untuk umum, ya. Jadi ada dana yang diinginkan, yaitu komersil, ya, jual beli gitu, ya. Nah, permasalahan yang mungkin timbul ini adalah baik antar penumpang dengan pihak maskapai, atau antar satu maskapai dengan maskapai lainnya, atau antar satu bandara dengan bandara yang lainnya. Jika ada permasalahan, itu IATA bisa bantu. Kita bisa minta bantuan kepada IATA. IATA menaungi semua itu, ya. Kemudian kita masuk ke peranannya. Kalian bisa baca ya peranan IATA dan aktivitas serta keanggotaannya. Nah, itu bisa dibaca, saya rasa sudah sangat jelas sekali, ya, pembahasannya. Tapi jika ada yang kurang mengerti bisa saya secara pribadi. Saya ingin langsung saja ke ini dia, ASITA. Nah, karena kita mempelajari penerbangan domestik dulu, nah inilah yang menanganinya secara nasional. Association of the Indonesian Tours and Travel Agents. Nah, ini adalah organisasi yang mengawasi, mengurusi, ya, semua travel agent yang ada di Indonesia. Nah, ini bertaraf nasional. Kenapa, Bu, ini perlu kita
kita ketahuin gitu ya. Karena ya, jadi kalau travel agent yang tidak menjadi anggota Asita tidak boleh menjual tiket penerbangan apapun di Indonesia secara ini, maksudnya untuk menjadi agent resmi langsung ya. Beda kalau kita melalui online seperti Traveloka, mau menjadi membernya kita tidak perlu mengurus menjadi anggota Asita. Tapi jika kita mau menjadi Traveloka itu sendiri gitu ya, jika kita tidak menjadi anggota Asita, tidak diizinkan mendapat sistem secara langsung dari maskapai penerbangan nasional. Nah, ini kalian nanti saya kasih materinya di WA ya anak-anak, dibaca, bisa kalian baca. Ada yang kurang jelas nanti bisa tanyakan ke saya ya, nanti saya sampai ke full service airlines nanti saya berikan. Nah, nanti ini akan saya jelaskan di minggu yang akan datang ya. Tapi kalaupun memang kalian pengen bertanya secara langsung ya, WA saya terbuka ya jika kalian ingin bertanya. Nah, itu saja penjelasan dari saya pada pagi hari ini mengenai organisasi penerbangan. Ada yang internasional dan ada yang nasional. Nah, nasional nanti kalian pelajari dulu. Nanti ada yang kurang paham tanya saya, tapi minggu depan jangan takut, pasti saya jelaskan secara lebih rinci lagi ya. Baiklah, terima kasih untuk partisipasinya ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa ya. Untuk yang kurang berpartisipasi dalam setiap minggunya, tolong diingatkan temannya ya anak-anak, dan saya mohon kalian tetap berpartisipasi untuk semua mata pelajaran ya. Karena untuk situasi sekarang ini memang begitulah masih prosesnya ya. Oke, sampai jumpa.